Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada topik menarik yang ingin gue bahas tentang masa depan industri NFT ke depannya. Dan ini beberapa tweet sudah gue kumpulkan. Dan ini tema-temanya kelihatannya sangat make sense untuk pengembangan NFT ke depan. Dan nantinya bakal ada update token engine baru untuk NFT juga guys. Dari basis EVM ya, atau basisnya Ethereum guys. Nah, jadi yang pertama ini akan gue summary aja. Jadi pertama adalah masa depan NFT sebagai subscription ya, atau NFT sebagai bukti berlangganan ya guys ya. Nah, di sini poin intinya itu karena subscription atau sistem berlangganan saat ini itu cuma murni disewakan, tidak benar-benar dimiliki guys, dan kalian benar-benar harus membayar setiap bulannya, yang dimana itu ya boros ya. Sedangkan kalau NFT, kalian sekali beli NFT-nya itu benar-benar bisa kalian pakai sebagai berlangganan seumur hidup ya guys ya, yang dimana nantinya kalau di artikel ini, di thread Twitter ini menyatakan untuk mengunlock fitur-fitur yang eksklusif pun NFT itu bisa di staking ke dalam platform tersebut. Jadi membuktikan kalau NFT ini bakal jadi subscription yang lebih nyata. Si pengunjungnya itu bisa di track lebih jelas dengan sistem subscriptionnya mereka ya guys ya. Gitu. Yang pastinya juga kalau misalnya kalian udah males untuk berlangganan, kalian bisa jual ke orang lain dan platformnya dapat royalty yang cukup menarik dari hasil penjualannya tersebut. Jadi inti dari kesimpulannya seperti itu guys. Dan juga ini juga bisa dijadikan sebagai berlangganan yang berbasis performance base ya, yang dimana mungkin kalau kalian misalnya main GameFi kali ya, main GameFi terus kalian makin rajin main gamingnya di GameFi itu, dan otomatis NFT kalian dapat status berlangganan yang lebih premium, jadi bisa di upgrade juga gitu guys ke depannya. Nah, dan ini dia juga menggunakan contoh-contoh case perbandingan dari sistem berlangganan yang saat ini ada di US ya, seperti Apple Health, terus Peloton, terus juga ada beberapa tayangan-tayangan subscription mainstream seperti Netflix, Spotify, dan Crunchyroll gitu-gitu ya guys ya. Nah, itu dia jadikan contoh guys. Nah, yang kedua ini ada quote yang cukup menarik. NFT adalah masa depan dari real estate ya, atau properti ya. Dan kalau dia bilang kalian buat NFT dari rumah kita, alamat rumah kita, dan ketika rumah kita kebakaran, kita masih punya aset yang sama, tidak ada yang berubah, cuma paling rumahnya aja rugi dibenerin gitu ya. Hanya sedikit orang yang mengetahui ini. Nah, ini ada sedikit sarkastiknya, ataupun benar-benar bisa menjadi bukti asuransi dari perumahan tersebut guys. Jadi misalnya mungkin kalau asuransi kerugian rumah gitu, misalnya kebakaran atau ada kecelakaan di dalam rumah yang menyebabkan rumah itu rusak gitu ya, sistem asuransinya tuh benar-benar dimiliki oleh kita, tidak dikontrol oleh platform asuransinya ya guys ya. Jadi ini mungkin maksudnya seperti itu guys, yang dimana itu berkaitan dengan subscription NFT base yang dibilang sama si Cantino ini ya guys ya gitu. Dan ada juga bilang kalau NFT itu dianalogikan seperti $1 juta dalam bentuk cash, dan cashnya bakal hancur ya, kalian tetap punya $1 juta cashnya. Dalam arti di sini NFT-nya pun bisa dijadikan sebagai surat sakti ya, ataupun NFT-nya bisa dipakai sebagai cek ya. Kalau kalian tahu surat cek tuh yang di bank, mungkin itu bakal kedepannya digantikan oleh NFT. Nah, ini akan sangat menarik sih untuk opini yang bagian ini, karena ini bakal merubah cara pola kerja aset, diintegrasikan antar satu aset dengan aset yang lain ke depannya. Mungkin lewat NFT bisa jadi satu solusi guys. Nah, yang ketiga ini, sistem royalty dalam NFT itu sudah mulai tidak begitu valid ya. Di sini gue bakal summarize aja di threadnya. Ini threadnya panjang banget, tapi sebenarnya mereka mengkritik tentang sistem pola bisnisnya PFP Project, yang dimana PFP Project seperti teman-teman tahu itu
sistem untuk dia mendapatkan keuntungannya dari secondary market, yang dimana secondary market ini ketika kalian meresell karyanya ke orang lain, otomatis royalty-nya bakal lari ke pembuatnya. Supaya royalty-nya tetap bisa generate, akhirnya secondary sale sangat ditekankan dan harga harus dijual semakin tinggi dari yang sebelumnya, yang dimana ini menyebabkan sistem bisnis yang tidak efisien gitu ya. Jadi orang pun bisa nge-cheat ya gitu. Nah, nge-cheat di sini maksudnya adalah mencurangi model bisnisnya, mungkin dengan nge-burn NFT-nya supaya bisnisnya tidak dapat royalty dari NFT yang mereka buat dan lain sebagainya. Dan ini justru sangat berbahaya guys gitu. Dan dia menggunakan contoh BAYC ya, Bored Ape Yacht Club. Kenapa? Karena dia melihat Bored Ape Yacht Club harganya sudah terlalu tinggi ya, bahkan beberapa hal sudah sangat tidak make sense guys gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk gimana caranya si orang ini, maksudnya si 6529, dia bilang kalau misalnya ada bisnis model yang mirip sebagai competitive advantage gitu ya, terus tapi tidak terkaitkan royalty tapi tetap dalam bentuk NFT, ini bakal bisa menggrow marketnya lebih baik lagi ya gitu ya. Tapi kompetisinya bakal lama-lama hilang gitu ya, dan dimana orang akhirnya berfokus bukan mengincar royaltinya lagi gitu. Nah, di sini kalau dilihat dari artikel ini, kelihatannya ini bakal menjadi bacaan yang menarik, terutama untuk kalian NFT kreator yang mungkin berharap karya kalian yang biasanya terjual one per one pieces itu bisa di resell terus menerus. Akhirnya kalian harus mengutak-ngatik supaya gimana caranya NFT-nya bisa menghasilkan uang dan royalti paten seumur hidup, tapi tidak hanya dari secondary sales. Nah, ini sangatlah menarik ya guys ya. Nah, untuk mengesolve hal ini, yang dimana sistem float dari royalty dari secondary sale itu disolve oleh sistem tokenomic token engine baru untuk NFT, yaitu ERC-4907, yang dimana ERC-4907 ini baru aja di research dan baru aja dibuatkan oleh tim developer Ethereum supaya membuat NFT marketplace jadi lebih efisien. Nah, ini digagasi karena adanya GameFi, yang dimana NFT untuk karakter-karakter main game di GameFi itu dengan sistem secondary sales biasa itu sangat tidak masuk akal ya guys ya. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena generate revenue dari royalty-nya berubah-ubah seperti yang tadi sudah dibilang di artikel ini, dan juga dampaknya membuat aksesibilitas dari orang yang ingin memainkan GameFi itu jadi kurang visible atau kurang bisa diakses dengan baik ya guys ya gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat engine ini, dan ini juga bisa diterapkan nantinya ke bisnis rental NFT lainnya ya guys ya, atau mungkin bisnis-bisnis NFT art atau NFT project lainnya gitu guys ya. Dan dia bilang untuk sistem tradisional ini dari NFT saat ini itu untuk menyewakan NFT ke orang lain itu harus perantara guild atau mungkin kelompok-kelompok third party tertentu, yang dimana itu sistemnya tidak benar-benar 100% on chain ya guys ya, dan ada ya mungkin sistem paymentnya bakal jadi rumit gitu ya guys ya gitu. Nah, akhirnya mereka buatkan mekanisme seperti ini yang dimana memudahkan user. Jadi contohnya ini si Alice, penyewa dari NFT-nya itu dia ngelist di NFT-nya, list di rentalnya dalam smart contract. Nanti ada kliennya yang ngambil, misalnya si Bob ini, dia yang ambil sewanya, dan nanti dia bakal ambil dalam jangka waktu tertentu terdata di smart contract. Nanti NFT dari si Alice ini dikasih ke dia gitu ya guys ya. Dan nanti setelah di set baru token NFT dari si Alice ditransfer ke Bob. Setelah sewanya selesai, nanti baru si Bob ini udah membayar sejumlah uang sesuai kontrak jumlah hari yang dia sewa
ambil sewanya ke Alice ya guys ya. Jadi konsepnya tuh seperti itu guys secara intinya, dan ini bakal nge-solve banyak hal. Jadi tentang hak paten dari royalty NFT-nya, terus habis itu compatibility-nya membuat NFT ini bisa bergerak lebih leluasa ya, dalam arti transaksinya tidak hanya satu arah di penjualan, tapi juga bisa berpindah tangan secara sementara balik lagi ke ownernya tanpa harus ada terjadi secondary sales gitu ya. Dan ini juga pastinya NFT-nya bakal menjadi lebih mudah diakses buat orang-orang yang mungkin punya kantong tipis gitu ya guys ya. Jadi bisa diambil untuk sementara waktu ya, mungkin bisa kayak Kredivo versi NFT ya guys ya gitu. Dan ini nantinya juga mempengaruhi untuk manajemen di dalam on-chain-nya bakal menjadi lebih mudah ketimbang tadi yang cara konvensionalnya lewat third party yang harus dikeluarkan off-chain dulu guys. Jadi semuanya lebih terdata di smart contract langsung dan cukup dalam satu pintu sekali baca guys. Dan ini untuk third party integration-nya itu juga mulai dipermudah juga, karena third party-nya pun paling juga ya platform smart contract-nya langsung ya. Jadi third party tinggal mantau smart contract langsung, nggak perlu bikin sistem di luar off chain ya guys ya, di luar blockchain. Dan pastinya membuat NFT, trading NFT itu bakal jadi lebih liquid guys. Jadi tidak perlu ya namanya kalian harus tunggu floor price-nya pada turun kalian baru beli di secondary market, nggak perlu kayak gitu guys. Jadi ini benar-benar ekonomi dari NFT itu berkembang ya guys ya. Dan ini cukup menarik, ini bukan terjadi di GameFi. Mungkin nanti ke depannya misalnya kalian pingin kontrak rumah seperti yang tadi opini di sini, untuk masa depan real estate atau properti gitu ya. Misalnya kalian pingin kontrak rumah, kalian cukup sewa NFT-nya mungkin jangka waktu per bulan, nanti kalian bisa perpanjang cukup lewat dari smart contract ya. Ini menurut opini gue ya, dan mengkaitkannya dengan beberapa opini-opini dari thread artikel teman-teman expert yang gue temukan di dunia Twitter guys. Nah jadi menurut kalian apakah NFT dengan mengupgrade sistemnya seperti ini ditambah lagi dengan dukungan ada engine tokenomics ERC4907 ini bakal menyelesaikan banyak permasalahan ekonomis dan bisnis yang ada di dalam industri NFT guys? Komen aja di bawah. Decentra Boys signing out. Let's go everyone.